Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafi'i. Saya Demian Putra. Kami dari tim SMK Negeri 5 Surabaya. Tahukah Anda, saat ini Provinsi Jawa Timur mencapai 27.873 rumah tanpa listrik. Dari kurangnya listrik ini dapat menghambat aktivitas masyarakat, tentunya di 3T wilayah Provinsi Jawa Timur. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya dari sulitnya akses informasi pendidikan, layanan kesehatan sangat terbatas, dan sekaligus perekonomian di 3T Jawa Timur ini sangat terhambat. Kemudian, jumlah plastik di Jawa Timur mencapai 845.000 ton sampah plastik setiap tahunnya. Dan bahkan 22.000 diantaranya berasal dari Australia. Di samping itu, jumlah pengguna sepeda motor di Jawa Timur mencapai 19,5 juta unit. Akibatnya, limbah ban bekas terus menumpuk 15.000 per tahun dan sebagian besar belum terkelola dengan baik. Dan inilah proyek pertama di Indonesia, Lentera, listrik yang terbarukan dan ramah lingkungan, yang menjadi solusi lokal budaya global, didapatkan dengan harga Rp1.250 per kilowattnya. Manfaatnya dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekitar, sekaligus didapatkan dengan harga sangat terjangkau, tentunya di 3T wilayah Provinsi Jawa Timur. Kemudian, mengapa kita menggunakan dua limbah tersebut? Bahan bekas kami gunakan karena memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga efektif dalam proses reformasi uap. Kemudian, sampah plastik kami gunakan karena memiliki nilai kalori yang tinggi. Kemudian, jumlahnya yang sangat melimpah. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2025 hingga saat ini, dimulai dengan persiapan alat dan bahan, lalu karbonisasi bahan bekas, dan uji mutu katalis. Di sisi lain, sampah plastik kami uji kualitasnya dan kami pirolisis. Keduanya masuk ke dalam tahap reformasi katalitik, lalu gas yang dihasilkan dimurnikan dan diuji sebelum akhirnya dikonversi jadi energi listrik dan siap untuk dijual. Kemudian, di sini terdapat diagram alur proses yang dimana plastik akan diolah menjadi hidrogen melalui proses reformasi uap, kemudian reformasi uap katalitik, dan pressure absorption untuk menghasilkan gas hidrogen sehingga daya yang dihasilkan bisa lebih optimal. Di sini, kami juga dari jurusan Teknik Kimia SMK Negeri 5 Surabaya sudah melakukan beberapa pengujian. Ini adalah analisis kualitatif, yaitu uji mutu pada arak bekas dan sampah plastik, dan juga analisis fisiknya, yaitu kita menggunakan uji SEM, uji XRD, uji EDX, uji BET, dan beberapa uji lainnya. Di sini kita juga dapatkan dengan hasil produk samping, yakni dari memanfaatkan zeolite dari fly ash jenuh, dapat dijadikan inovasi produk rumahan yaitu zeolite batako rumah ini, yang dapat meningkatkan perekonomian sekitar di 3T wilayah Jawa Timur ini sekaligus untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah setempat. Berikut adalah analisa keuangan dari Lentera Project ini. Dapat diketahui sendiri bahwa BIP unit mengalami kenaikan setiap tahunnya dikarenakan permintaan konsumen yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah diagram keuangan dari Lentera Project ini. Dapat diketahui sendiri bahwa total income, COGS, OPEX mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi di sini net profit mengalami penurunan di tahun kedua dikarenakan COGS dan OPEX mengalami kenaikan setengah stabil di tahun kedua dan ketiga dibandingkan dengan total income yang menaikkan sangat sedikit, dan ini hanya sementara saja, dan tahun ketiga mengevaluasi dan untuk membenahi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah payback period, yaitu mencapai 0,7 tahun, yaitu sekitar 8,4 bulan untuk memberikan modal secara utuh. Selanjutnya adalah return of investment, yaitu mencapai 133,82%, yakni rata-rata dari 3 tahun sebelumnya, merupakan keuntungan para investor yang berinvestasi pada Lentera Project ini. Kemudian, untuk pengembangan sebanyak, kami ingin menyederhanakan alat agar mudah untuk dioperasikan. Kemudian, mengembangkan katalis alternatif untuk mencegah ketergantungan. Dan juga, proyek ini perlu pendampingan secara komunitas dan legalitas agar aman dan berkelanjutan. Dan yang tak kalah penting, kami ingin memperketat keamanan dari inovasi ini, mulai dari memperhatikan aliran fluid dan gasnya, optimalisasi sudut tekan pipa, serta evaluasi integritas thermal sistemnya. Dan juga, keunggulan dari proyek kami, yakni menggunakan katalis arang ban bekas yang jarang dimanfaatkan secara komersial dalam produksi hidrogen. Kemudian, biaya produksi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Dan juga, produk ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar melalui batako zeolitnya. We hope to with ideas innovation for a better world in the future. If not us, then you less. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.